di saat yang sama, Luke yang lagi diomelin sama si Jack ini diam aja Wak, dia nggak ada ngelawan. Cuman dari ekspresi wajahnya Wak terlihat kalau dari tadi Luke ini tuh macam nggak nyimak omelan si Jack itu malah. Terus gak lama Luke ngomong apa? Guys, coba kalian tengok arah situ tuh. Itu apa sih? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Senin yang cerah ini kan kalian pada lagi di mana Wak? Mungkin banyak yang lagi ada di rumah atau mungkin juga ada nih yang lagi nyimak video aku sambil naik mobil malam-malam ya, ada? Buat kalian yang sering berkendara pada malam hari, tentunya peristiwa kehabisan bensin atau mobil yang tiba-tiba mogok di tengah jalan terus malam pula ya kan, itu pasti menjadi momok yang sangat menyeramkan kan Wak. Nah itulah yang dialami sama Wak dan juga teman-temannya di KHW International Part 239 ini Wak. Pada saat itu Wak ini mau merayakan Halloween bersama teman-temannya, tapi pas di tengah jalan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ini mendadak mogok. Dan apesnya lagi pada saat itu Wak, mereka tuh mogok tepat di salah satu pemakaman yang paling angker di Amerika. Dan jackpotnya adalah mereka tuh ketemu sama urban legend di sana Wak. Di sana ada urban legend juga. Nah, penasaran apa saja yang mereka alami selama ada di sana? Tapi tunggu dulu nih, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau spill dulu satu produk makeup yang akan selalu aku pakai waktu syuting Wak, yaitu Makeover Matte Power Foundation yang W32 Wak. Warnanya cantik kali di wajah dan ngeblend gitu loh sama kulit muka aku. Buat kalian yang mau samaan kayak aku nih, di sini aku mau juga spill gimana cara check out powder dari makeover ini secara gratis. Lah emang bisa dapetnya gratis lah dia? Bisa. Tenang ya kalian. Produk ini aku beli gratis dengan cara langsung mencairkan cashback dari Shopback. Ini aku liatin sama kalian ya, saldo cashback aku tuh udah sebanyak apa Wak ya. Kalian ngikutin aku sejak lama pasti udah nggak asing kali sama Shopback Wak. Jadi Shopback ini tuh macam pintu gerbang buat belanja online tuh loh Wak. Ada lebih dari 700 merchant yang terintegrasi dengan Shopback. Ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, sampai merchant fashion, beauty dan juga travel kayak Uniqlo, Zalora, Watson, Tiket.com, Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com, Pelago dan lain-lain, banyak kali Wak. Nah dari setiap transaksi yang kita lakukan melalui merchant-merchant yang ada di Shopback ini, kita pasti akan dapat cashback. Dan perlu diingat Wak, ini semua tanpa minimal transaksi ya. Jadi kapanpun kalian mau transaksi dan berapapun jumlah transaksinya, kalian pasti akan dapat cashback Wak. Dan cashbacknya ini juga nggak terbatas dan bisa didapatkan berkali-kali. Nantinya kalau misalnya cashback kalian udah sampai 25.000 nih misalnya, kalian bisa cairkan dalam bentuk pulsa. Terus kalau misalnya udah capek 50.000, kalian bisa nyairinnya ke rekening bank jadi uang tunai. Untung kan kalian? Baru kali ini aku ngerasa belanja online-nya asik kali karena rasanya macam lagi nabung cashback yang bisa jadi uang tunai ya kan. Nah, buat kalian yang tertarik nabung cashback juga, aku kasih lihat dulu cara belanjanya Wak ya. Kebetulan aku mau check out Makeover Matte Foundation yang W32 itu lagi Wak, kan aku syuting tiap hari kan. Jadi cepat habis bedak aku tuh, jadi makanya aku mau beli di Tokopedia. Nah caranya gampang Wak, pertama-tama buka dulu aplikasi Shopback-nya. Terus dah kalian pilih lah itu Tokopedia, misalnya aku mau belanja di Tokopedia nih. Nah habis itu bisa langsung belanja macam biasa aja, pilih produknya, masukin ini ke keranjang, terus udah tinggal di check out, bayar. Nah nanti Wak cashback-nya bakal langsung masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi. Tengoklah di cashback aku lumayan kali kan. Nah buat kalian yang pengen dapetin cashback sebanyak ini, jangan lupa belanja di tanggal-tanggal kembar kayak besok nih Wak, 99 ada 10-10, 11-11, 12-12. Dan selain itu ada juga promo pekan gajian Shopback tiap tanggal 25 sampai 27 di setiap bulannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Wak ya, karena cashbacknya lagi pada naik nih. Ayo segera download aplikasi Shopback sekarang juga melalui link yang sudah aku sertakan di bawah. Daftarkan akun kalian dan jangan lupa ya, jangan lupa masukkan kode SB Nadia. Kalau kalian belanja di hari yang sama Wak, kalian juga langsung akan mendapatkan bonus cashback sebesar 20.000 gratis. Jadi tunggu apa lagi? Ingat ya Wak ya, mau belanja online selalu buka Shopback dulu biar dapat tabungan sebanyak aku tadi. Happy shopping buat Wak semua dan selamat menikmati cashback dari Shopback ya Wak. Dan sekarang barulah ini tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Abil dari Jakarta. Halo Mas Abil. Nah jadi pengalaman horor yang dialami sama Abil ini terjadi ketika dia tinggal di Amerika Wak. Nah ini sedikit aja informasi tentang keluarganya Abil ya. Jadi papanya Abil ini memang kerja di New York. Selain itu ada juga di keluarga Abil which is tantenya yang tinggal di Connecticut, nama daerahnya nih. Nah pada tahun 2020 Wak, Abil datang ke sana untuk mengunjungi keluarganya. Dan dia ini berencana untuk menginap di rumah tantenya itu yang dia ada di Connecticut itu selama beberapa waktu.
Tapi karena pada waktu itu tiba-tiba pandemi nih, akhirnya mau nggak mau Abil ini pun ikut tinggal lah itu di rumah tantenya yang ada di Connecticut itu sampai 1 tahun kemudian terjebak dari sana kan. Lalu di tahun 2021 ketika pandemi udah mulai mereda nih, pada saat inilah pengalaman horor terjadi sama si Abil nih. Jadi ceritanya nih, Connecticut atau tempat keluarga tante Abil ini tinggal memang terkenal sebagai the haunted state in Amerika atau negara bagian paling berhantu di Amerika. Ada banyak kali alasan yang membuat Connecticut ini dianggap paling berhantu. Dari apa yang aku baca dan dari informasi dari si Abil nih ya, salah satu alasannya adalah karena Connecticut ini memiliki sejarah kelam mengenai perang-perang brutal yang memang terjadi selama bertahun-tahun di sana. Orang-orang percaya kalau di sana itu pernah ada pertumpahan darah gitu loh, maka energi negatif macam penderitaan, kesedihan, kesakitan dan lain-lain tuh akan tetap tertinggal di tempat itu energi negatifnya. Dan di Connecticut itu juga terdapat banyak sekali bangunan bersejarah, banyak juga pemakaman, bekas rumah sakit dan juga bangunan tua yang sudah terbengkalai, tapi nggak boleh dirobohkan di situ. Dan selain itu, penyihir-penyihir di Amerika ini juga dipercaya pertama kali muncul di Connecticut tuh lah. Bahkan Ed sama Lauren Warren, kalian tahu kan mereka berdua siapa, paranormal yang sangat terkenal tuh juga berasal dari Connecticut. Dan museum tempat nyimpan boneka Annabelle tuh juga ada di sana. Nah, dari semua apa yang sudah aku sebutkan tadi kelihatan kan kalau memang Connecticut ini vibes-nya tuh memang horor kali lah. Jadi memang di Amerika tuh ada juga daerah yang dianggap paling angker lah gitu. Itulah salah satunya Connecticut. Tapi meskipun begitu, untungnya selama Abil itu tinggal di sana, dia tetap bisa menjalani aktivitasnya dengan enjoy selama ada di rumah tantenya itu. Pada saat itu Abil sering menghabiskan waktu bersama sepupunya, anak tantenya, namanya Luke. Pada saat itu Luke ini sedang kuliah di salah satu kampus yang ada di Connecticut Dan karena usianya Abil sama Luke ini nggak terpaut jauh, jadi mereka ini macam teman sebaya. Si Luke ini pun jadi sering mengajak Abil untuk hangout lah bersama kawan-kawan kuliahnya selama ada di situ gitu ya. Nah terus memasuki bulan Oktober tahun 2021, orang-orang di Connecticut ini pun mulai mempersiapkan kebiasaan mereka yaitu perayaan Halloween yang diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Di sana kan Halloween tuh betul-betul dirayain sama mereka kan. Lalu sehari sebelum Halloween nih, Luke sama Abil ini sudah mulai tuh merayakan Halloween ini sama kawan-kawannya si Luke. Ada yang namanya Samantha, Jack, Antonio, dan Megan. Tambah Luke sama si Abil jadi berenam lah ini. Nah pada saat itu mereka berenam ini berkumpul untuk barbekyun dan juga macam hunting candies gitu lah Nah besok malamnya ini tanggal 31 Oktobernya nih waktu Halloween ya, mereka berenam ini juga mengikuti perayaan puncak Halloween yang diadakan di kampusnya Luke. Pada hari itu sekitar jam 7 malam mereka berenam ini udah siap-siap lah itu untuk mengenakan kostum Halloween masing-masing. Lalu mereka berenam ini pun berangkatlah ke kampusnya si Luke dengan mengendarai mobil yang dibawa sama Luke juga, Luke yang nyetir. Nah jalan yang mereka tempuh untuk menuju ke kampusnya Luke itu harus melewati area hutan-hutan. Dan karena mereka berangkat pas sudah malam, otomatis suasana waktu ngelewat situ ya gelap lah. Cuma ya Nadia, entah kenapa malam itu waktu kami lewat suasananya macam nggak biasa gitu. Sampai kawannya si Megan ini bilang, kok malam ini langitnya gelap kali ya? Kita betul nggak lewat jalan ini ya? Teman-teman yang lain jawab, iya ya kok macam gelap kali malam ini. Terus suasananya lebih dingin, lebih sepi. Apa mungkin ini gegara malam Halloween ya Wak? Nah keanehan itulah yang membuat Abil sama teman-teman udah mulai nggak enak nih, perasaan udah mulai merinding. Nah ditambah lagi pada saat itu Abil ini juga mencium ada aroma lembab pepohonan gitu loh Wak. Sama bau daun-daun yang ada di hutan tuh loh, pekat kali baunya. Nah karena nggak nyaman sama bau itu, Abil nanya lah kan, ini bau pohon-pohon di hutan ini kok nyengat kali juga ya? Biasanya nggak sampai kayak gini lah. Kalian nyium juga nggak weh kata gitu kan? Nah menyadari situasi makin nggak enak di situ, untuk mencairkan suasana, Jack kawannya dia bilang gini, nggak cuma papa aku, ngapa gue takut gue ya? Udahlah santai aja lah, udah kita lanjut aja, keburu nanti telat acaranya, kata si Jack kayak gitu. Udahlah, Luke pun melajukan mobilnya ke arah kampus lagi. Tapi Wak, belum sampai mereka keluar dari area hutan-hutan tadi, mobilnya si Luke ini tiba-tiba berhenti waktu dicek kehabisan bensin. Kesel lagi si Jack ini, lu kok lupa isi bensin ya? Alah kok nih, udah tahu mobil mau dipakai kok malah nggak kau isi bensinnya, takut nggak aku ganti, nanti kami ganti semua patungan kita gitu. Si Luke jawab, apa sih kau? Jangan ngomel-ngomel dulu, kemarin tuh udah kuisi lo bensin ini. Tanyalah si Abil tuh kalau nggak percaya. Seharian kemarin juga mobilnya nggak kami pakai kemana-mana, harusnya nih cukup nih bensin yang kemarin kami isi sampai kita ke kampus. Nah terus kenapa nih kok tiba-tiba habis? Mana habis di tempatnya sepi kayak gini pula? Ini kita udah sampai mana sih? Kata si Jack lagi nih. Nah pada saat itu Abil sama kawan-kawannya langsunglah baru mengalihkan pandangan mereka keluar jendela mobil. Tapi gara-gara suasana malam itu gelap kali Wak, mereka jadi nggak bisa nengok jelas ini di mana lah ini gitu kan. Lalu ketika mereka mencoba memfokuskan pandangan dan melihat ke sekeliling Wak, disitulah mereka dibuat kaget karena ternyata mereka berhenti tepat di samping kuburan. Tuh
pakai batu nisan itu kata mereka. Ini kita di samping kuburan nih. Nah nggak tahu lagi harus berbuat apa sih. Abil inisiatif, dia telepon lah kawan mereka. Namanya Lisbeth wah untuk meminta bantuan. Nah kebetulan pada saat itu Lisbeth sama abangnya yang namanya Caleb juga merayakan Halloween itu di kampus itu juga. Jadi sama-sama satu tujuan lagi mereka. Dan ditelepon si Lisbeth ini kan waktu diangkat. Abil bilang, "Bet, kau udah sampai mana, Bet? Udah sampai kampus belum? Aku sama anak-anak lagi kejebak mogok ini." Katanya, "Hah, kejebak di mana kau?" "Iya, aku sama abang aku sama si Caleb udah sampai di kampus," kata Lisbeth lagi kayak gitu kan. Nah pada saat itu Abil sendiri tuh nggak tahu mereka ini kejebak mogoknya tepatnya di mana titiknya. Terus Abil nanya lah ke kawan-kawannya, "Ini kita lagi di mana nih guys ya?" kata gitu kan. Samantha jawab, "Aku nggak tahu nih di mana, tapi yang jelas kita samping kuburan," kata Samantha kayak gitu. "Tapi aku nggak tahu nih ini kuburan apa. Cobalah aku cek di maps dulu, Bil," kata gitu kan. Nah karena pada saat itu Abil ini mau ngecek maps di HP-nya, kan dia lagi teleponan. Telepon dia sama Lisbeth di loudspeaker sama dia, "Bentar lu Bet ya, aku cari dulu lokasinya di mana nih." Terus waktu map itu dibuka, wah disitulah makin merinding aku Nadia. Ternyata kami terjebak tepat di salah satu kuburan paling angker di Connecticut, wah. Kok ada di sini kita? Wah, sekarang kita lagi di Evergreen Cemetery, kata dia. Lisbeth yang dengar ucapan, kan Lisbeth masih dengar tuh, masih sambung teleponannya kan. "Ya Tuhan, kalian kejebak mogok di sana." "Itulah kan betul. Aku tadi sama Caleb itu sempat lo lewat di sana dan kami juga nengok mobil kalian di situ. Cuman pas kami klakson, kalian nggak balik klaksonin kami. Kami pikir kalian mungkin lagi bercanda, nggak ngeh kami lewat. Ya udah kami jadi lanjut aja," kata siapa kayak gitu. Nah karena teleponnya itu di loudspeaker, tuh ya kawan-kawan yang lain bisa dengar kan. Salah satunya si Antonio. Antonio dengar dia ngomong kayak gini. Heran dia, "Kok sama Caleb lewat sini tadi, Ben? Perasaan dari tadi yang lewat di sini tuh cuman kita aja lah. Aku juga nggak ada nengok mobil yang lewat. Aku juga nggak ada dengar klakson," kata siapa ini, kata si Antonio. Yang lain juga nyaur, "Iya aku juga nggak dengar," dan kata si Abil kayak gitu. "Kami juga biasa-biasa, nggak lagi bercanda-bercanda kali. Yang kami tahu kami lewat sana sendiri mobil tuh. Dari tadi nggak ada mobil yang lewat, wah cuma mobil kami itulah yang kami rasa lewat situ." Nah dari situ dah, nggak betul nih. Si Lisbeth sama si Caleb tengok ada mobil mereka tuh, cuman mereka nggak ngeh waktu ya Pani lewat. Nah Lisbeth yang udah mulai cemas dengan hal itu akhirnya manggil lah abangnya, manggil si Caleb kan. Di situ Lisbeth pun menceritakan kondisi yang dialami sama si Abil dan kawan-kawan ini. Dan setelah nyawa Lisbeth pun menyerahkan teleponnya ke si Caleb, ke abangnya. Nah melalui sambungan telepon itu si Caleb bilang kayak gini, "Ya Tuhan, kalian kejebak mogok di Evergreen Cemetery. Apapun yang kalian lakukan di sana, please be safe ya Wak. Hati-hati. Dah kalian tunggu di situ. Aku bakal cari bantuan untuk menjemput kalian." Caleb sama si itu mau jemput nih Wak. Kan mogok juga mobil orang tuh kan. Nah setelah Caleb mengatakan hal itu, tidak lama kemudian sambungan telepon ini pun terputus. Terus di saat yang sama Abil serta kelima teman-teman ini ya udah cuman bisa pasrah aja sambil nunggu bantuan dari Lisbeth sama si Caleb datang. Dah kita tunggu sini aja lah Wak, nggak usah ada yang keluar mobil. Mogok. Dan selama kami nunggu tuh Nadia, selama kami telepon nanti juga nggak ada mobil yang lewat, cuma betulan mobil kami aja kayak situ. Pada saat itu Abil sama teman-temannya menunggu bantuan dari Lisbeth dengan harap-harap cemas Wak. Terus sekitar jam 8:30 malam masuk nih chat ke HP-nya Abil dari si Lisbeth. Si Lisbeth ngomong kayak gini, "Acara di kampus udah mulai Wak, tapi aku sama Caleb ninggalin acara ini buat kalian. Kami lagi OTW ke sana ya, tolong HP kalian tetap aktif," kata si Lisbeth kayak gitu kan. Nah chat dari Lisbeth itu pun bikin kami agak sedikit lega lah Nat. Setidaknya sebentar lagi ada bantuan nih datang ngejemput mereka kan. Tapi fakta bahwa mereka sedang terjebak mogok di area kuburan angker itu tentu buat bikin mereka makin ketakutan kan Wak. Alhasil sembari menunggu Lisbeth dan Caleb itu datang Wak, mereka berdiam diri aja tuh di dalam mobil tanpa mengatakan apa-apa. Di situ udah gak ada yang berani ngajak ngobrol apalagi bercanda Wak. Diam aja mereka berenam dalam mobil tuh kan. Terus di tengah-tengah keheningan itu Wak, tiba-tiba Megan bilang, "Guys, ini kan malam Halloween nih, dan kita juga lagi kejebak di Evergreen Cemetery ini kan. Yang aku tahu, ini tuh bukan tempat yang aman loh buat dikunjungin, apalagi malam hari, apalagi malam Halloween." Megan mancing ngomong kayak gitu. Si Jack dengar emosi dia Wak. Dia tuh emosi bukan gara-gara Megan mantik omongan kayak gitu, cuma dia tuh emosi gara-gara mobil ini mogok tuh loh. Dia bilang, "Iya betul yang kau bilang tuh Megan. Lagian ngapa sih lu kau bawa kami lewat jalan sini? Memang jalannya lebih cepat buat sampai kampus, tapi kau harus tahu kondisinya juga lah. Ini kan malam, udahnya Halloween pula, harusnya jangan lewat kuburan ini." Rupanya tuh lewat jalan pintas Wak, ada jalan lebih besar yang harus lewat jalan situ. Cuman memang cepat dia kalau lewat jalan sini. Nah, di saat yang sama, Luke yang lagi diomelin sama si Jack ini diam aja Wak, dia nggak ada ngelawan. Cuman dari ekspresi wajahnya Wak terlihat kalau dari tadi Luke ini tuh macam nggak nyimak omelan si Jack itu malah. Yang ada pada saat itu Luke ini malah memfokuskan pandangannya ke arah depan jendela mobil dengan kayak gitu, wajah keheranan. Terus gak lama Luke ngomong apa? Guys, coba kalian tengok arah situ tuh. Itu apa sih? Kok ada perempuan di situ? Kata dia kayak gitu. Dia macam lagi jalan ke arah kita tuh Wak. Nah ucapan Luke tadi pun spontan bikin kelima kon langsung noleh juga lah ke depan ya kan. Melalui jendela mobil itu Nadia, kami semua nengok ada perempuan. Yang dimaksud sama Luke tuh lagi tegak di situ. Samantha panik. "Ya Tuhan,
Midnight Mary, kata gitu. Nah ini nih aku selipin dikit tentang Midnight Mary ini Wak. Itu jadi sosok tuh namanya Midnight Mary. Jadi Midnight Mary ini adalah salah satu urban legend yang memang ada di Evergreen Cemetery itu Wak. Nah berdasarkan dari apa yang kami baca, nih mohon koreksi aja lah kalau salah nih Wak ya. Nama asli dari Midnight Mary ini adalah Mary E. Hart. Nah konon katanya pada tahun 1872 ketika Mary itu sudah berusia 48 tahun, Mary ini ditemukan oleh keluarganya sedang dalam keadaan jatuh nih di lantai. Dan pas diperiksa ternyata waktu itu Mary ini udah nggak bergerak Wak. Sehingga keluarga ini mikir Mary ini udah meninggal. Akhirnya pihak keluarga ini pun memakamkan Mary di Evergreen Cemetery itulah. Terus nggak lama setelah Mary ini dikubur, tantenya Mary tiba-tiba mendapatkan mimpi buruk tentang si Mary. Entah kayak gimana lah detail mimpinya Wak ya, tapi yang jelas melalui mimpi itu tantenya ini tahu kalau Mary ini belum meninggal dunia. Tantenya ini pun nyampaikan lah itu ke keluarganya Mary. Dan mereka langsung sepakat untuk menggali ulang Wak makamnya Mary. Lalu pada saat makamnya itu digali, peti matinya dibuka, disitulah mereka tengok nih kuku-kuku tangannya Mary itu berdarah-darah. Hal itu terjadi karena apa? Karena Mary itu nyakar-nyakar peti matinya sendiri. Dari situlah pihak keluarga akhirnya percaya bahwa pada saat Mary itu dimakamkan kemarin sebenarnya dia belum meninggal. Pihak keluarga menduga waktu si Mary jatuh tuh sebenarnya dia tuh masih kena serangan stroke Wah. Itu yang makanya bikin Mary tuh nggak bergerak. Tapi sayangnya pihak keluarga nggak menyadari hal itu sehingga Mary ini pun dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Dan ketika mereka sudah membuka kembali makamnya, disitulah semuanya udah terlambat lah. Kali ini Mary betul-betul sudah meninggal dunia dan mereka meyakini kalau Mary meninggal ya pada saat tengah malam itu orang dikubur hidup-hidup kok. Makanya itulah dia disebut Midnight Mary gitu ceritanya. Dan banyak orang yang percaya Wak kalau kejadian itulah yang membuat Mary ini merasa jadi nggak terima lah gitu. Dia tuh pengen balas dendam dengan cara mengganggu orang-orang yang memang berkeliaran di sekitar makamnya pada tengah malam. Dan hal ini Wak juga sesuai dengan kalimat yang tertulis di batu nisannya Mary loh. The people shall be trouble at midnight and pass away. Orang-orang yang berkeliaran di makamnya setelah tengah malam dan orang-orang yang menodai makamnya pasti akan mendapatkan masalah dan gak lama kemudian mati. Tuh ada kok makamnya. Itulah tadi ya sekilas tentang urban legend Midnight Mary itu. Nah Midnight Mary itu ada depan mereka. Nah waktu Abil sama kawan-kawannya melihat sosok Midnight Mary itu lagi jalan ke arah mereka Wak, di situ salah satu temannya si Antonio ketakutan parah Wak. Terus mungkin karena dia panik, dia keluar dari mobil nih. Dia lari sekencang-kencangnya ninggalin mobil. Nengok si Antonio pergi, Abil sama kawan-kawan juga ikutan keluar lah dari mobil tuh. Mereka juga berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri ya. Di situ mereka akhirnya terpisah Wak. Abil lari kemana, Luke lari kemana, Antonio kemana, pokoknya nyebar nih, malah nyebar. Abil terus aku berlari aja lah Nat pokoknya. Lalu pada saat dia sudah berlari cukup jauh, disitulah Abil ini baru sadar kalau kok aku cuma sendirian ini ya. Kon aku yang lain mana nih? Akhirnya dengan panik Abil pun langsung ngirimin voice note, nggak diteleponnya. Dia kirim voice note ke si Lisbeth, temannya mau TW jemput lah. Woi Bet, Caleb kau udah sampai di mana? Tolong kesinilah secepat mungkin. Kami semua lagi mencari, aku nggak tahu kon aku lagi pada di mana semua. Kata kayak gitu. Dan setelah ngirim voice note itu ke si Lisbeth, Abil ini pun kemudian nelpon lah kawan-kawan yang ada dekat mobil itu satu persatu. Antonio apa semua ditelepon sama dia. Cuma nggak ada yang ngangkat telepon aku Nat. Aku coba lagi, barulah Antonio yang ngangkat teleponnya Wak. Dengan jantung yang masih deg-degan, si Abil bilang, "Wean, kau di mana? Baik-baik aja kok kan? Aku lagi sembunyi di bawah pohon nih. Aku di mana?" Gitu. "Udah aku tunggu di sana, jangan kemana-mana. Aku coba cari kau ya." Gitu. "Lambai-lambaikan handphone kau biar aku nampak kau di mana." Kata si Abil kayak gitu. Nah, udah Abil tuh pun juga ngeluarin senter di HP-nya tuh. Dia noleh ke kanan kiri, mana lah kawan aku ini untuk memperhatikan sekeliling kan. Nah pada saat itu posisinya si Abil ini berada di area pemakaman yang memang ada di samping jalan raya. Lalu pada saat si Abil ini noleh ke seberang jalan dari jauh, Abil nengok memang Antonio lagi lambai-lambaikan HP tuh. Ada tegak si Antonio dekat bawah pohon di sana Nadia. Dan ternyata di situ Antonio nggak sendirian Wak. Antonio nengok ada dua kawannya lagi, ada si Megan sama si Manta yang cewek berduanya. Udah langsung lah aku lari kan nyamperin mereka. Nah sesampainya si Abil di sana dengan nafas ngos-ngosan, thanks God kali lah aku nemuin kalian aman-aman aja kan. Megan bilang kami baik-baik aja Bil, tapi aku nggak tahu Jack sama Luke mana nih. Kami nggak tahu mereka lari kemana. Kata si Megan. Aku juga tadi sempat nelfon dia tapi nggak diangkat sama mereka berdua. Dan sekarang kita balik aja lah yuk ke mobil. Mungkin si Jack sama Luke ada di dalam mobil tuh. Kata si Abil lagi. Tuh kalau Midnight Mary-nya masih ada di situ kayak gimana Wak? Mudah-mudahan udah nggak ada dia. Udah kita balik aja ke mobil, lebih aman kita di mobil dibanding kita berpencar kayak gini. Udah lah akhirnya mereka berempat pun berjalan lah itu beriringan kemana dia menuju ke mobil. Sesampai di sana ternyata betul Jack sama Luke udah ada dalam mobil tuh Wak. Lega lah mereka, ya lah Jack, Luke untunglah syukurlah kalian baik-baik aja. Kami khawatir lo sama kalian kayak gitu. Nah Jack sama si Luke juga jawab untunglah Wak kami aman. Cuman kita nggak bisa Wak lama-lama di sini nih. Lisbeth sama si Caleb nih mana kok belum datang juga. Nggak bisa kita nunggu mereka nih. Mending sekarang kita cek dulu mobilnya. Kalau mobilnya ternyata bisa diperbaiki, kita bisa pergi dari sini juga. Tinggal kita kabarin si Lisbeth, nggak usah jadi nyusul. Terancam Wak kita di dalam sini, kata si Jack kayak gitu. Nah, dah betul. Iya ya, kenapa nggak kita cek aja dulu mobilnya? Siapa tahu bisa ya kan, bukan gegara habis
habis bensin. Nah, pada saat mobil dicek, wah akhirnya ketahuan kalau betul ternyata tangki bensinnya tuh bolong. Itulah bikin bensin mereka tuh langsung habis. Nah situ Abil bilang, kalian punya kain bekas atau apapun lah itu yang bisa dipakai buat nutupin bolongnya, ada nggak? Teman-temannya nyari pada geleng semua, nggak ada wah. Oh ya udah kalau gitu aku coba cari sekitar sini aja lah, siapa tahu ada sesuatu yang bisa nutupin bolong ini. Kalian di mobil aja, siapa tahu juga bentar lagi Lisbeth sama si Caleb datang. Ya udah aku ikut sama kau Bil, aku kawanin kau, kata si Antonio. Udah pergilah ini si Abil sama Antonio keluar mobil buat nyari sesuatu yang bisa nutupin bolong itu wah. Nah dah lah tuh kan, Antonio sama si Abil ini pun berjalan bersama menyusuri tepian jalan itu wak. Gak masuk kami Nade, kami cuma cari tepi-tepi jalan itu aja. Tapi setelah mereka berjalan cukup jauh wak, mereka juga belum menemukan apapun untuk menutup pipa tangki bensin yang bolong itu. Alhasil tanpa mereka sadari, mereka pun berjalan semakin jauh lagi, semakin jauh hingga malah mendekati area hutan. Nah pas jarak mereka udah makin dekat sama hutan nih, Antonio nengok ada macam selembar kain putih gitulah tergeletak di tanah ya kan. Entah kain tuh berasal dari mana wak, tapi yang jelas kain tuh macam kotor kali. Dan ukurannya cukup panjang untuk dipakai ngikat pipa tangki bensin yang bolong itu. Ah, ini kayaknya bisa lah ini wak gitu kan. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka pun lalu ngambil lah kain itu. Mau jalan balik ke mobil kan. Nah ketika kami mau jalan ke mobil, pada saat itu pandangan mata Abil ini tanpa sengaja tertuju lagi ke arah hutan. Samar-samar dari situ aku nengok Nadia, macam ada cahaya api gitu loh, cahaya api yang nyala dalam situ. Coba tengok tuh. Cahaya apa tuh? Siapa yang malam-malam di sini bakar api unggun? Tengah hutan pula, kata si Abil kayak gitu. Tengok kan sama si Antonio. Ya aku nengok wak. Udah abaikan aja. Sekarang kita harus buru-buru pergi dari sini sebelum mereka nemuin kita. Itu kata Antonio. Bingung lah si Abil. Apa nih mereka? Siapa nih? Waktu itu Abil penasaran wak dan pengen nanya lebih lanjut lagi. Siapa mereka tuh? Tapi ketika dia melihat wajah Antonio tiba-tiba terlihat pucat, tegang. Di situ aku langsung sadar, oh ini pasti ada yang nggak beres nih gitu kan. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung balik badan dan beranjak pergi dari sana berdua nih. Jalan cepat. Tak. Nah pas mereka udah mulai jalan ini wak, tiba-tiba terdengar dan ada suara orang manggil kami dari belakang. Hey, katanya gitu. Refleks aku sama Antonio langsung hentikan langkah nih. Dan mereka saling tatap-tatapan, wak. Kau dengar wak? Iya aku dengar. Siapa tuh? Saat itu dengan wajah yang ketakutan, Antonio ini memberikan isyarat kepada Abil dengan macam dia bilang, dah jangan kau tengok, abaikan, jalan aja kita. Tuh kami makin akan percepat langkah lagi. Gak mau kami tengok ke belakang Nina. Terus gak lama kemudian orang belakang tuh ngomong lagi, ngapa kalian gak mau nyapa balik? Sombong kali. Kayak gitu. Dengar ucapan itu Antonio langsung bilang sama aku kayak gini dia, apapun yang terjadi jangan kau tengok ke belakang Bil. Lari kata gitu. Langsung lah berlari kami sekencang-kencang di tengah hutan tuh meninggalkan tempat tadi itu. Cuma pas lari itu aku juga penasaran itu siapa yang di belakang itu, siapa yang manggil aku. Gak sengaja refleks aku tengoklah ke belakang Nat. Dan kalian tahu Wak, di situ loh ya Allah langsung merinding aku sebadan badan Nadia. Di sana aku tengok ada macam dua wujud. Cuma nggak aneh-aneh Nadia, entah dia laki-laki perempuan tuh, yang penting ada dua orang lagi tegak di situ pakai baju hitam-hitam. Nengok si Antonio, si Abil nengok ke belakang kan. Jangan kau tengok ke belakang tadi aku bilang. Udah lari cepat gitu. Lari lagi kami. Udah dekat sampai mobil langsung masuk dalam mobil, tengah-ngah lah mereka kan. Gabung nih sama 4 kawan yang tadi itu. Dan ternyata Wak, 4 kawannya tadi nih juga tengok 2 orang tadi itu. Nampak sama mereka. Apa nggak makin ketakutan menjerit-jerit kami di dalam tuh. Dia langsung kunci pintu. Dia langsung nunduk semuanya takut Wak. Mereka berempat juga tengok ada 2 sosok tadi tuh tengok. Nah, di situasi yang menegangkan itu mereka nyoba lah langsung hubungin si Lisbeth sama si Caleb. Ini kemana nih kalian, ngapa belum sampai? Baru itu sekitar jam 10 malam Nadia apa yang kami tunggu akhirnya tiba. Pada saat itu Abil sama kawan-kawannya melihat ada sorot lampu mobil yang mendekat ke arah kami. Dan itu memang mobilnya Lisbeth sama Caleb. Tapi ternyata Lisbeth sama Caleb ini nggak datang sendirian Wak. Ada mobil lain juga di belakang mereka, which is tuh mobil polisi. Mobil polisi Wak. Nah tuh setelah mereka ketemu sambil menghembuskan nafas lega, Lisbeth bilang, ya Tuhan akhirnya kalian ketemu juga. Syukurlah kalian baik-baik aja. Itu kata Lisbeth, kami baik-baik aja Wak. Tapi kenapa kalian lama kali datangnya? Jarak dari kampus ke sini kan nggak begitu jauh. Apa pula kalian sampai manggil-manggil polisi? Kata si Abel lagi, ya datang pakai polisi. Nah mendengar pertanyaan Abel Wak, Lisbeth pun mulai menceritakan semuanya. Kan tadi Lisbeth bilang akhirnya kalian ketemu ya kan. Jadi sebenarnya gini Wak, Lisbeth sama si Caleb ini udah nyampe di Evergreen Cemetery itu udah dari tadi. Tapi pas mereka sampai di sana, anehnya sama sekali mereka nggak lihat keberadaan mobilnya. Loh, Lisbeth sama si Caleb itu Wak, udah bolak-balik 7 kali lewatin jalan tuh, hasilnya nihil, nggak ada mobil tuh doh. Udah berkali-kali juga ditelepon sama si Lisbeth, ditelepon nggak si Abil, ke semua yang ke 6 orang ditelepon sama mereka semua, nyambung tapi nggak diangkat teleponnya si Lisbeth. Wah itulah karena Lisbeth sama si Caleb ini khawatir 6 teman mereka ini hilang atau kenapa-napa, mereka manggil polisi, telepon 911, nggak ada mobil mereka, padahal di situ mobil mereka
mereka loh. Barulah setelah polisi datang dan mereka melewati jalan itu lagi, disitulah mereka nemuin mobilnya si Luke yang memang lagi mogok di tepi jalan waktu sama polisi. Wah, ada. Kok ada di sini mobil nih? Dari mana lah orang nih katanya mogok? Itu wah yang dialami sama Lisbeth Caleb. Mereka nggak ada dekat jalan itu. Nah, setelah Lisbeth menceritakan hal itu, Abil sama kawan-kawan dia heran juga kan. Kok nelpon kami, Ben? Perasaan dari tadi nggak ada notif apa-apa lah. Aku nelpon kalian udah nggak terhitung berapa kali ku telepon yang kalian malah nggak kalian angkat. Cobalah kalian cek dulu HP itu. Baru kami cek masing-masing HP. Betul rupanya. Di HP aku, di HP kawan-kawan aku yang lain tuh ada belasan miss call dari Lisbeth. Cuma heran kok nggak masuk tadi ya. Nggak ada yang notis sama sekali ada panggilan masuk. Udah kan? Nah, setelah mengalami banyak sekali kejadian janggal dan juga menyeramkan di sana, Abil sama kawan-kawannya akhirnya bisa ditemukan dalam keadaan selamat untungnya. Malam itu mobilnya Luke yang mogok ini pun kemudian diderek menggunakan mobil lain dan mereka juga nggak jadi merayakan Halloween di kampus. Udah balik kami semua, nggak mau kami. Pada takut semua, shock. Barulah beberapa hari kemudian, setelah situasi itu udah mulai mereda nih, mereka berenam nih kembali lagi berkumpul dan membahas kejadian menyeramkan kemarin itu. Di situ Abil nih masih penasaran tuh siapa dua orang yang berjubah hitam tuh kan, yang mereka tengok waktu nyari kain tuh. Nah di situ Abil nanya, An, sebenarnya orang yang kemarin kita tengok tuh siapa? Mereka lagi ngapain di sana? Kau tahu sesuatu kan? Kan ngomong kayak gitu kemarin. Sebelum mereka datang, kau bilang apa tuh? Dengar pertanyaan Abil, Antonio bilang kalau kejadian yang kita alami kemarin itu mirip kali sama kejadian yang pernah dialami sama pamanku. Paman aku itu pernah kejebak di Evergreen Cemetery itu juga. Dan katanya hal itu terjadi karena ulah penyihir tanda kutip yang ada di sana. Penyihir di sana tuh macam calon dukun santet yang ada di situ, disebutnya penyihir. Dari yang aku dengar nih Bil ya, kata Antonio lagi. Dari yang aku dengar, orang-orang kayak gitu tuh memang sering tuh melakukan ritual untuk ngebangunin semua arwah-arwah yang ada di Evergreen Cemetery itu, Dan orang-orang yang udah kejebak di sana nantinya itu dijadikan tumbal, Itulah kenapa kalau minta aku buat lari kan, jangan kau tengok ke belakang. Kalau kita ketangkap bisa-bisa kita jadikan tumbal. Ada tumbal ternyata di Connecticut tuh, Ada juga calon dukun santet yang di situ tuh. Iya, magic lah gitu kalau kata mereka. Nah, mendengar cerita dari Antonio di situ lah kami ketakutan, semua trauma kami. Alhasil setelah itu Abil aku nggak mau lagi tinggal di sini, nggak mau tinggal di Connecticut bahkan saking traumanya. Untung selamat aku sama kawan-kawan aku tuh. Iya. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Abil dan juga teman-temannya. Dari cerita ini tuh aku betul-betul macam dapat gambaran kalau malam Halloween di sana tuh seram juga ya. Selama ini aku pikir ya Halloween cuma identik sama labu, hunting permen, permainan trick or treat. Aku nggak expect tuh loh kalau Halloween di sana tuh betul-betul bisa semistis ini gitu. Abil membagikan kisah ini ke kita semua dengan tujuan supaya kita bisa lebih aware lagi dan juga berhati-hati kalau suatu hari nanti kita datang ke Connecticut. Dan pesannya jangan nekat ngelewatin kuburan pas malam-malam supaya kejadian ini pasti Abil sama kawan-kawannya nggak terulang lagi sama kalian yang singgah. Anyway, Abil juga ngasih tahu ke teman-teman yang ada di Amerika kalau kisah ini bakal tayang di channel YouTube Nade Omara, dan katanya di kawan-kawannya itulah si Jack, si Samantha, si Megan, si Antonio itu sama si Luke juga. Katanya juga lagi pada mau nonton gitu. Aku nggak ngerti. Kok ngerti emang bahasa kami Tapi halo, Luke, Antonio, Samantha, Jack, Megan, and Caleb. Sama Lisbeth, thank you for sharing your story with us and I hope you enjoy this video. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye-bye.